Rahim. Rahim itu adalah berkasih sayang. Kalau dalam arti kata dasarnya berkasih sayang di antara mereka, berarti mereka itu semuanya berkeluarga. Ini adalah sebuah tanggung jawab antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Yang mana di antara muslim yang satu dengan muslim yang lain itu ibaratkan sebuah batang tubuh, Pak. Jika kapalo awak sakit, itu nanti sagalo batang tubuh awak ko merasakan sakit. Mato merasakan nyo memerah. Talingonyo merasakan nyo memerah. Jantungnya merasakan berdegup kencang. Begitulah manusia ini kalau di dalam hubungan silaturahmi. Ibaratkan satu batang tubuh. Ditambah hadis Nabi, kullu kal yadain wala takullu kal uzunain. Kalau engkau bersama manusia di antara muslim, kullu kal yadain, jadilah sepasang tangan. Bagaimana filosofi sepasang tangan? Awak bau ke bahasa Minang, Bu? Kalau sepasang tangan, Bu, gata tangan nang kida nan manggawi tangan kanan. Lai dipanggil dek tangan nang kida, tangan kanan tolong gawi dan dek. Ndak, inyo langsung datang surang, Pak. Kalau gata tangan kanan nama gawi tangan kida, lai diimbau lo tangan kida untuk menggawi, indah nyo datang surang. Yang mana apabila telinga tidak bisa menyaring kabar dari orang, yang mana apabila pikiran tak bisa menyaring kabar dari orang, kalau orang ingin berbuat jahat dengan kita, nyo gunjang awak, nyo fitnah awak, kok iyo kecek kawan, tentu iyo kecek inyo. Nah, jadi kalau awak tak pandai dalam urusan kekeluargaan, dalam urusan silaturahmi, siapa yang memutuskan hubungan silaturahmi, kata Nabi, jangan terima amalnya, jangan terima ibadahnya, kata Allah, sebelum mereka berdamai. Jadi prinsip kita, lebih baik kita memaafkan. Kita mungkin manusia ini, Bu, tidak akan lepas dari mulut orang lain. Kalau bahasa Minangnya, muncung boto bisa disumbek, Pak. Tapi muncung orang tidak bisa sumbek. Nan paling babahayo pada diri manusia kok, ndak tangan, ndak mata, ndak telinga. Nan paling babahayo apa? Lisan. Lisan yang paling babahayo. Maka lisan itu bisa memecah yang keras. Sekeras apapun kita dalam menjalin hubungan silaturahmi, apabila mulut bekerja, pecahlah nanti hubungan silaturahmi. Maka jaga. Allah berikan hati, Allah berikan mata, Allah berikan pendengaran. Itu dipergunakan untuk yang baik, bukan untuk menerima asungan orang. Kami penuhi neraka jahanam itu dari golongan jin dan manusia, kata Allah, dari orang-orang lahum qulubun la yafqahuna biha. Nyo punya hati, tapi hatinya tak bisa memahami nasihat-nasihat kami. Kami lagi nyo telingo, lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunul la yasma'una biha. Diberi dua telinga tapi tidak umum mendongah nasihat-nasihat kami. Walahum adalla yubsiruna biha. Dia dua mata tapi tidak umum melihat tanda-tanda kebesaran kami. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ulaika kal an'am. Mereka itu, mohon maaf, sama seperti binatang.
Kalau awak tak pandai mengendalikan nafsu Bapak Ibu, lebih hina awak daripada binatang. Tetapi kalau hati berselimut dengan iman, yang pandai mengendalikan nafsu, dia pandai mengatur kehidupan, lebih mulia daripada malaikat. Begitulah manusia ini. Karena Allah menciptakan manusia ini fi ahsani taqwim, dalam keadaan sempurna. Malaikat diciptakan Allah tanpa memiliki hawa nafsu. Iblis diciptakan oleh Allah tanpa memiliki akal dan pikiran untuk beriman. Kemudian manusia digabungkan, dikasih akal, dikasih hati, dikasih nafsu. Yang menjadi raju di hati awakku, dia menjadi raju dalam diri awakku, hati sebenarnya. Kalau hati awak menuruti hawa nafsu, lebih budak lu awak daripada budak. Tapi kalau hati awak pandai mengendalikan nafsu yang diselimuti dengan iman, di atas raja di raja awak dalam hidup. Mulia di pandangan manusia dengan mulia di pandangan Allah. Tapi semulia-mulianya manusia tetap buruk di mata orang tak. Elok awak awaknya buruk ye je orang. Saelok-elok awak buruk ye nampak di orang. Nyo nang buruk tu orang nan mencalinya Pak Ibu. Kalau 1000 awak berbuat kebaikan lu dikatakan awak orang elok di orang. Tapi sekali awak berbuat keburukan, awak lah dicap sebagai orang nan buruk dia. Ini contoh Bapak Ibu, ada sebuah cerita yang mana manusia ini tidak lepas dari mulut orang lain, mulut jerit orang lain. Ada seorang ayah dan seorang anak membuktikan bahwa manusia ini tidak lepas dari perkataan buruk seseorang di antara manusia. Nyo lewati sampai kampung, nyo membawa keledai. Lalu keledai itu yang pertama dinaiki di anaknya. Kini anaknya ada nelo keledai ko, lalu wak di tengah kampung. Jadi ya kece anaknya. Kece orang kampung dak tanggung bongaknya baja korong. Nah, anak ko dak baisi kapal lorong. Keledai ketik nyo naiki, ayahnya di bawahnya suruh mailo. Ayo dak elok isi kapal lorong. Aku kece orang kampung yang pertama. Terang adek nyo diam. Alah terbukti cik. Masuk ke kampung yang kedua, turunlah anak tadi naik ayahnya. Kata keledai tadi. Sesudah tu nyo tarik lo di anaknya keledai tadi. Masuk kampung kedua. Apa kecil orang kampung dia? Yo dak masak air ayahnya ko dong. Keledai ketik badan gadang nyo naiki anak suruhnya lo. Yo dak masak air pada aku rumah kecil nyo ke ayahnya tadi. Dan ayahnya diam je baru tu. Ulun je elok kecil orang lain tu. Masuk ke kampung yang ketiga, turun loh ayahnya tadi balik nyo Samuelo kedua keledai tadi. Dak do nyo naiki cak lah je noh. Nyo Samuelo keduanya. Keceknya ayo bangok, yo bongak orang kau. Dak berjalan kio-kio deh. Keledai ado ai pani. Dak banai kilo kan yo bongak loh dak yelok di mata orang loh buat. Akhirnya masuk ke kampung terakhir nang kaumpet. Nyo naiki kedua keledai tadi. Nyo naiki kedua keledai tadi. Apa kecek kampung orang kampung nang kaumpet? Ayo kurang aja orang badua pun. Keledai ketek nyo naiki badua. Apa salahnya turun surang doha keceknya kan? Desiko bisa mencolek Bapak Ibu. Kalau awak dimanapun apapun elok menurut awak, orang tentu elok menurut orang. Tapi nan mano nang kadituruan kata hati awak yang selalu bergantung kepada Allah. Salah ndak salah awak dalam jalan Allah, walaupun salah awak di mata manusia, itu kehidupan dunia Pak Ibu. Itu dunia memang begitu. Tapi kalau awak mengikuti huru hara dunia, tak akan selesai awak dalam hidup dah.
takkan selesai. Sebab kok dunia itu mengangan-angan yang sangat panjang. Maka yang diikuti dalam hidup ini kata hati awak yang selalu terselubung dengan Allah. Nah, itulah bagaimana upaya kita untuk mempersatukan kita dalam hubungan silaturahmi. Kemudian yang terakhir, bagaimana keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang selalu mengaitkan dan memperjalin hubungan silaturahmi. Yang pertama, membersihkan hati. Kalau awak sering baduduk-duduk atau sering sapo manyapo, sering untuk berkumpul-kumpul, yang pertama melapangkan hati, membersihkan hati. Mano tahu salamoko di antara awak ada yang bersedih hati karena terganggu sesuatu. Dengan kehadiran kita bersama, secara tidak langsung kita sudah melapangkan hati. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Khairun nas yan la yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi kalau kita saling menjalin hubungan silaturahmi, yang pertama lapang hati awak, bersih hati awak. Nanti di akhirat Allah tidak akan memandang wajah, Allah tidak akan memandang harta dan benda, Allah tidak akan memandang pangkat dan jabatan. Yang Allah pandang bagaimana kedatangan hatimu. Di akhirat nanti tidak akan berguna seorang anak dan harta, kecuali illa man atallaha bil qalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Bagaimana orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat? Apabila mereka membawa hati yang penuh dengan iman. Yang kedua, Allah lapangkan rezeki. Allah lapangkan rezeki. Kata Nabi di dalam sabdanya, barang siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, utlubuhum minan nas, maka jalinlah hubungan sesama. Rezeki itu kalau dipandang memang sudah ada ketetapan dari Allah. Tetapi ada kalanya Allah melapangkan rezeki yang tersempit. Allah mendatangkan rezeki yang tidak terduga-duga. Allah turunkan rezeki yang di atas. Allah angkat rezeki yang di bawah. Allah dekatkan rezeki yang jauh. Apabila kita saling menjalin hubungan silaturahmi. Mudah-mudahan dengan silaturahmi yang kita perbuat hari ini mendatangkan sebuah manfaat yang apabila silaturahmi ini berkembang dan terus berjalan sampai yang akan datang, Allah kumpulkan kita kembali di padang mahsyar dalam keadaan hati yang penuh dengan iman. Amin ya rabbal alamin. Sampailah Allah janjikan kita sama-sama memasuki surga. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah berpesan juga, la yudkhilal jannah, tidak akan masuk surga apabila mereka putuskan hubungan silaturahmi. Begitulah kehidupan kita apabila akhirat kita tetapkan sebagai jalan akhir yang ketetapan tetap pada dunia. Di dunia ini kan kita pikirkan bagaimana kita selamat atau tidak selamatnya di akhirat. Tidak ada perkataan dan kini dan besok-besok, tidak ada itu Pak. Jadi kalau yang besok
ditentukan oleh yang ini. Dan manusia itu akan diakhiri kehidupannya sebagaimana kehidupan biasanya di dunia. Mudah-mudahan dengan selalu berbuat baiknya kita, dengan selalu menjalin hubungan silaturahmi kita, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin kajian singkat kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita kunyah-kunyah dalam kehidupan sehari-hari dan bisa kita amalkan. Ibarat mamaguit batang nang gadang meniti dahan nan pendek. Karena di sini letak pangkatan kai. Kok salamu ambo mamaguit dahan jo meniti batang. Kok tagoyang bungu sadang kembang. Tajatuh putih sadang laki. Tajatuh buah sedang masa. Ambo minta maaf dia capek ketika. Lemoy Bapak Ibu memaafkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bersama diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum. Menunjuk pertimbangan. Oh, siap. Nak mau nak mau. Baiklah Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Sebelum kita tutup, ada baik makan lu. Undang sudah makan katanya lo piala. Bapak gua lo cia Pak. Ya. Kalah. Mulai dah Pak bismillah itu. Mengata film. Beda soal ini, Pak. Tidak betul ni lagi, ini lima orang. Tadi, ya. Ah, ya, ya. Tadi. Ah, itu saya tadi itu kalau saya nanti Enggak. Apa? Wah, kalau enggak, oh. Rumah lu kok. Aku enggak sih, Pak. ya ya lah. Nah, itu dari awal. Pak. Wah, lah. Jadi Itu lancing lah Pak gua. Sekolah kami coba sekolah ya, lalu berangkat. Nang kete punya ambil Pak di. Dapat ni. Yo tibori apa kok di tibori itu kami sih. Kok je no yo kete. Sudah